Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nur Fadila Apriliani, NPM 19 10010 dari kelas 1 mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari kuliah umum Filsafat Hukum yang bermateri yaitu basis filsafat Islam bagi perkembangan budi pekerti luhur pada pendidikan hukum di era digital, yang pematerinya disampaikan oleh Dr. Subelowiono SH MPD. Baik, kita masuk ke hasil rangkuman yang telah saya rangkum. Jadi, perkembangan filsafat Islam sebagai bagian itu tidak dapat terpisahkan dari sejarah panjang khazanah pemikiran Islam. Sesungguhnya bukan sesuatu yang sangat sederhana. Banyak aspek yang hubungannya yang harus dipahami, dijelaskan, dan diuraikan. Dari ketidaktelitian dalam mencermati, memilih, dan memilah adanya persoalan yang sering menyebabkan tidak dapat untuk menilai dan mengambil suatu tindakan. Adanya sikap yang anti filsafat di sebagian kalangan umat Islam atau anggapan bahwa filsafat Islam hanyalah berasal dari Yunani. Salah satu sebabnya adalah karena adanya kekurangan ketelitian hal tersebut. Nah, kita masuk ke basis ontologis ilmu hukum di Indonesia. Jadi terdapat 3 nih. Yang pertama yaitu tentang ilmu hukum yang berbasis secara spiritual. Yang kedua, ilmu hukum berparadigma prospektif. Dan yang ketiga, dinamika dan tafsir pemikiran hukum di Indonesia. Menemukan kaidah sebagai kenyataan yang ada di sekelilingnya, di mana manusia merupakan suatu makhluk yang harus mematuhi kaidah. Dalam Al-Quran terdapat kata ikro yang diartikan sebagai kata kerja perintah, bacalah. Kata perintah dalam sejarah itu sangat berbeda dengan yang kita alami pada saat ini atau sekarang. Di dalam catatan sejarah, perintah yang dalam bahasa Arab yaitu ikro bukan yang siap laksanakan, tetapi sesuatu yang ma'ana bi khairi, yaitu yang sangat berat. Perintah tidak mudah untuk dijalani begitu saja. Jadi, kaidah merupakan suatu realitas di mana manusia sebagai makhluk yang berada di alam yang akan mematuhi kaidah tersebut. Contohnya, seperti seseorang yang harus menaati rambu-rambu lalu lintas, di mana hal tersebut merupakan suatu perintah yang tidak boleh dilanggar dan termasuk mengikuti suatu kaidah atau aturan yang ada atau perintah yang ada di sekitar kita atau di sekeliling kita. Tetapi meskipun hal itu menjadi suatu perintah, masih ada beberapa orang yang masih melanggar rambu-rambu lalu lintas tersebut karena orang tersebut tidak mematuhi kaidah atau melanggar perintah yang sudah diatur dalam ruang lingkup kehidupan itu sendiri atau lingkungan itu sendiri. Nah, dalam sejarah filsafat Islam tidak dapat dipungkiri bahwa filosof Muslim dalam filsafatnya sendiri berangkat dari filsafat Yunani yang kemudian dikombinasikan dengan kitab suci panutan Islam yaitu Al-Quran sebagai pedoman utama. Filosof Islam pada umumnya dalam lingkungan dan suasana yang berbeda dari apa yang dialami oleh filosof lainnya, dan pengaruh-pengaruh lingkungan dan suasana terhadap jalan pikiran mereka tidak bisa dilupakan. Pada akhirnya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dunia Islam telah berhasil membentuk suatu filsafat yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan keadaan masyarakat Islam itu sendiri. Pemikiran para filsuf
Muslim tidak hanya memberikan pengaruh pada perkembangan pemikiran dan keilmuan Islam, tetapi juga memberikan pengaruh secara universal. Adapun beberapa tokoh Muslim yang mengkaji tentang filsafat Islam, diantaranya yang pertama yaitu Ibnu Khaldun, yang merupakan tokoh historiografi atau sejarawan dan sosiolog Muslim modern dari tanah Arab yang terkenal pada abad ke-14. Lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadan 732 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abad Al-Rahman Muhammad bin Khaldun Al-Hamrani. Meskipun hidup pada beberapa abad yang lalu, namun hasil karyanya tuh masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Sejak kecil hingga beranjak dewasa, Ibnu Khaldun telah menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti sastra Arab, Al-Quran, dan tafsirnya, ilmu hadis, fikih, filsafat, dan berhitung. Ibnu Khaldun kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi Islam, ahli politik Islam, dan Bapak Ekonomi Islam. Ia juga sering disebut sebagai pendiri ilmu historiografi dalam sejarah yang mengeluarkan karya berjudul Muqaddimah. Nah, yang kedua yaitu Al-Kindir. Nama lengkapnya yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Sabah bin Imran bin Al-Asyad bin Qais Al-Kindi. Beliau biasa disebut Yakub. Lahir pada tahun 1185 Hijriah atau 801 Masehi di Kufah, keturunan dari suku Qais, dengan gelar Abu Yusuf, bapak dari anak yang bernama Yusuf. Nama orang tuanya yaitu Ishaq As-Sabah dan ayahnya menjabat gubernur di Kufah. Pada masa pemerintah Al-Mahdi dan Harun Al-Rashid dari Bani Abbas, Al-Kindi mengarang buku-buku yang menganut keterangan Ibnu Al-Nadim, yaitu buku yang ditulisnya berjumlah 241 dalam bidang filsafat, logika, aritmatika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, optika, musik, matematika, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Dari karangan-karangannya dapat kita ketahui bahwa Al-Kindi termasuk penganut aliran eklektisisme. Dalam metafisika dan kosmologi mengambil pendapat dari Aristoteles, dalam psikologi mengambil pendapat dari Plato, dalam hal etika mengambil pendapat dari Socrates dan Plato. Mengenai filsafat dan agama, Al-Kindi berusaha mempertemukan antara kedua hal ini, filsafat dan agama. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran atau ilmu yang paling mulia dan paling tinggi martabatnya, dan agama juga merupakan ilmu mengenai kebenaran, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Nah, yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan dalam masa kekacauan di mana Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran dan negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaan khalifah tersebut mulai melepaskan diri satu persatu untuk berdiri sendiri. Kota Baghdad sendiri sebagai pusat pemerintah Khalifah Abbasiyah dikuasai oleh golongan Bani Buwaih pada tahun 334 Hijriah, dan kekuasaan mereka berlangsung terus sampai tahun 447 Hijriah. Ibnu Sina memberikan perhatiannya yang khusus terhadap pembahasan kejiwaan, sebagaimana yang dapat kita lihat dari buku-buku yang khusus untuk soal-soal kejiwaan, ataupun buku-buku yang berisi campuran berbagai persoalan filsafat. Pengaruh Ibnu Sina dalam soal kejiwaan tidak dapat diremehkan, baik pada dunia pemikiran Arab sejak abad ke-10 Masehi sampai akhir abad ke-19 Masehi, terutama pada Gundis Salinus,
yaitu Albert the Great, Thomas Aquinas, Roger Bacon, dan Duns Scotus. Hidup Ibnu Sina penuh dengan kesibukan bekerja dan mengarang, penuh pula dengan kesenangan dan kepahitan hidup bersama-sama, dan boleh jadi keadaan ini telah mengakibatkan ia tertimpa penyakit yang tidak bisa diobati lagi. Pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi, ia meninggal dunia di Hamazan pada usia 58 tahun. Dan yang keempat, Al-Ghazali. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam. Lahir pada tahun 450 Hijriah di Tus, suatu kota kecil di Khurasan, Iran. Al-Ghazali pertama-tama belajar agama di kota Tus, kemudian meneruskan di Jurjan, dan akhirnya di Naisabur pada Imam Al-Juwani, sampai yang terakhir ini wafat tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian ia berkunjung kepada Nizam al-Mulk di kota Muaskar, dan daripadanya ia mendapat kehormatan dan penghargaan besar sehingga ia tinggal di kota itu selama 6 tahun lamanya. Pada tahun 483 Hijriah atau 190 Masehi, ia diangkat menjadi guru di sekolah Nizamah Baghdad, dan pekerjaannya itu dilaksanakan dengan sangat berhasil selama di Baghdad. Selain mengajar, juga mengadakan bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran golongan batinnya Ismailiyah, golongan filsafat, dan yang lainnya. Pengaruh Al-Ghazali di kalangan kaum muslimin besar sekali, sehingga menurut pandangan kaum orientalis, agama Islam yang digambarkan oleh kebanyakan kaum muslimin berpangkal pada konsepsi Al-Ghazali. Karyanya yang terbesar yaitu Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, dan dikarangnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Syam, Yerusalem, Hijaz, dan Tus, dan yang berisi tentang paduan yang indah antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Bukan saja terkenal di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di kalangan dunia barat dan di luar Islam. Nah, filsafat Islam dalam filosofinya merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat Islam yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Filsafat Islam merupakan filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam, seperti juga pendidikan Islam yang merupakan pendidikan dalam perspektif orang Islam. Karena berdasarkan perspektif pemikiran orang, maka kemungkinan keliru dan adanya pertentangan satu sama lain ya termasuk hal yang sangat wajar. Nah, dalam Islam pun para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ditugaskan untuk memberikan petunjuk, membawa kabar gembira, serta memberikan peringatan kepada umat Islam. Maka dari itu para rasul pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat wajib yang dapat dilihat dalam kepribadian mereka pada saat menjalankan tugas yang istimewa tersebut. Sifat wajib bagi rasul ialah sifat yang pasti dimiliki oleh para rasul dan dapat ditunjukkan dalam kisah keseharian mereka. Yang pertama, sifat rasul yaitu sidik. Sidik mempunyai arti yaitu benar. Maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh rasul sifatnya selalu benar, baik benar dalam penyampaian wahyu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maupun benar dalam perkataan-perkataan yang memiliki hubungan dengan persoalan dunia. Sidik menjadi salah satu sifat yang wajib bagi rasul. Ini juga telah dibenarkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya yaitu surat Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Kata sidik dalam konteks sifat khusus yang dimiliki para rasul pun disinggung dalam surah Maryam ayat 50 yang artinya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.
Dan yang kedua sifat Rasul yaitu amanah. Sifat wajib bagi para Rasul selanjutnya yakni amanah, yang artinya yaitu dipercaya. Para Rasul senantiasa menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya. Bukti bahwa para Rasul memiliki sifat yang amanah ditunjukkan melalui surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dengan demikian mustahil bagi para rasul untuk melakukan hal-hal yang khianat. Dan selanjutnya yaitu ketiga, sifat Rasul tabligh, yaitu sifat wajib bagi para Rasul yang memiliki makna, yakni menyampaikan wahyu dalam menjalankan tugas kerasulannya. Seorang Rasul wajib menyampaikan wahyu yang harus diimani oleh umat manusia. Wahyu telah disampaikan oleh para Rasul tersebut dapat berupa pengetahuan syariat maupun pedoman ataupun risalah kenabian yang lain. Sekalipun wahyu yang disampaikannya tidak mudah maupun bukan sesuatu yang menyenangkan, para rasul akan senantiasa menyampaikannya tanpa mengurangi satu huruf pun sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah melihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maka dari itu sifat mustahil bagi Rasul yakni hitman atau menyembunyikan. Tidak ada ajaran yang disembunyikan atas alasan pribadi ataupun kepentingan yang lainnya. Dan yang keempat atau terakhir yaitu fatanah, sifat wajib bagi para Rasul yang terakhir, fatana yang artinya yaitu pandai, cerdas, dan bijaksana. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia, para rasul mampu untuk memahami berbagai permasalahan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada para rasul dalam menyampaikan ajaran di antara kaumnya, termasuk ketika berargumentasi menghadapi kaum yang menentang ajarannya, seperti disinggung dalam surah An-Naml ayat 83 yang artinya, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Baik, segitu presentasi hasil rangkuman hasil dari kuliah umum filsafat hukum yang bermateri basis filsafat Islam bagi perkembangan budi pekerti luhur pada pendidikan hukum di era digital. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan sekiranya mohon dimaafkan. Saya akhiri saja dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.